Iya kali langsung aja. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Ntar saya sharing dulu sih. Udah kelihatan belum? Kelihatan Mas. Kelihatan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, namanya saya Singgi Budi Purnadi. Kalau di ICRT saya angkatan tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu baru masuk ke ICRT gitu. Intinya ketua kedua lah setelah Mas Ahmad. Ketua ICRT yang kedua gitu. Terus baru Fauzan, terus Bagus, baru si Maulana kan sekarang. Oke, mungkin saya juga baru lulus tahun sekarang, jadi mungkin masih bisa dibilang gak terlalu jauh lah, beda berapa tahun gitu. 3 tahun lah, lumayan juga sih. Jadi saya juga sempat kerja juga kan sebagai front-end developer, udah dapat 2 tahun di Lightdex, terus sekarang baru pindah di beberapa bulan yang lalu ke Mitra Integrasi Informatika. Si Mitra Integrasi Informatika itu vendor dari PT Jasa Marga, jadi secara nggak langsung saya ngantor tuh di Jasa Marganya, di kantor BUMN gitulah. Oke, mungkin kita kemarin udah bahas ini sih sama si Maulana dan teman-teman dan wakil, dan ya banyak lah, ada beberapa kan kemarin. Jadi problemnya tuh emang udah disampaikan semua, rencana juga mungkin udah disampaikan semua ya. Kalau misalnya ada yang kurang bisa sampaikan lagi di sini. Di mungkin dari segi permasalahan kalian itu yang gue tangkap itu butuh arahan sih untuk harus ngapain aja. Itu emang perlu banget sih di apa ya, ketika baru ngejabat gitu kan, karena yang saya alamin juga sama kayak gitu, tiba-tiba ditinggal dan gak ada bimbingan secara apa ya, lu harus ngapain gitu. Langkah pertama harus ngapain dulu, langkah dua apa mau ngapain, ketiganya apa gitu, gak dibikin kayak gitu kemarin tuh. Jadi semuanya tuh emang dilepas aja. Jadi sebagai ketua kan selalu mikir kayak, aduh gimana ya, gue harus ngapain gitu. Nah, kemarin-kemarin itu sebenarnya lancar gitu, kita dibimbing buat belajar Arduino, terus coba perkenalan elektro kan. Tapi ternyata nggak cukup di situ aja. Ternyata ada yang lebih penting, yaitu gimana cara kita apa ya, perpindahan angkatan itu kan, yang namanya ketua sebelumnya mungkin udah tahu kita harus ngapain gitu. Tapi ketika pindah, tahu bingung, blank gitu kan. Mungkin langkah awal kita coba brainstorming dulu ya, kita harus mikir dari segala aspek gitu. Mungkin dari kalian juga nggak terlalu paham untuk belum terlalu terbiasa dengan hal ini gitu. Tapi bagi saya ini udah lumayan banyak pengalaman sih. Jadi saya juga ngejabat dari di Alpadev juga sebagai project manager. Jadi kalau ada project masuk, ini lewat saya dulu tuh buat ngitung-ngitung budgeting, terus berapa hari gitu. Untuk deadline-nya banyak lah. Di situ pengalaman juga. Jadi bisa dibilang ada 2 pengalaman, 3 juga sih. Di Lightdex itu saya pernah jabat sebagai lead front end developer juga di sini. Tapi karena front end cuma 3 sampai 4 gitu, jadi nggak terlalu impact. Cuma ya kalau semisal ada project masuk atau fitur baru, biasanya dari saya sama anggota CRT juga, waktu itu si Rido kan yang kemarin datang, itu selalu diskusi gitu. Dia sebagai IT, saya sebagai lead front end-nya. Jadi kalau ada apa-apa kita suka diskusi gitu. Jadi untuk apa ya, dari segi leadership menurutku saya lumayan ada pengalaman lah, meskipun nggak terlalu banyak sih. Biasanya saya awalin dengan cara problemnya dulu sih, terus sama tujuannya kalian kan. Mungkin kalau kemarin kan udah disampaikan tuh tujuannya.
yang menurut saya lumayan bagus sih. Cuma permasalahannya itu kan dari segi keanggotaan kan. Jadi kita juga harus mikir gimana caranya kita harus berkembang bareng. Hmm. Saya ketika punya apa ya, orang yang mau saya bimbing itu biasanya selalu ngenalin hal ini sih. Perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Jadi ketika kita mencoba belajar hal baru, kalau misal kalian mikir, aduh lah capek gitu, gue udah belajar hal baru tapi kayak gini-gini aja. Itu menurut saya ketika kita ngerasa capek dan stres itu, langkah awal kita coba apa ya, otak kita tuh mencoba hal baru dan dipanasin dulu gitu. Jadi wajar lah kalau misal agak stres ketika belajar hal baru. Dan hal yang dibenci orang-orang fixed mindset tuh ketika stres ya udah gitu, ditinggalin aja, udahlah males lah, pusing, ngapain belajar, ngapain ada tantangan. Itu orang-orang fixed mindset tuh, dan nggak punya ambisi biasanya, dia nggak terlalu mikirin masa depannya dia sendiri. Jadi kenapa saya sering bahas ini ya karena nanti ngacu ke kondisi kalian di ICRT, karena itu mau dibimbing tapi kok nggak ada niatan gitu, nggak mau jemput bola secara langsung gitu. Oke, kalian masuk ke ICRT nih, mungkin diajarin bentar dikit ya, cuma kalian jangan terlalu ngarep semuanya diajarin di situ gitu. Kalian juga harus mikir gimana caranya belajar bareng di situ, karena dari awal juga nggak ada tuh ketua-ketua yang diajarin sampai apa ya, detail banget gitu, sampai dapat apa ya, sampai dapat asupan lah yang sekiranya lengkap gitu. Nggak ada, dari dulu juga cuma diajarin bentar basic doang terus tinggal kayak gitu aja. Jadi ya kita juga harus mikir lebih maju lah. Ini bukan dari segi ketua atau wakil, dari semuanya ya. Kalau misal kalian mau belajar ya ayo bareng-bareng gitu, jangan sampai ngeberatin orang-orang yang mau belajar gitu. Kalau misal kalian rasa pinter ya udah, tinggal kalian ngajakin teman-teman kayak males, harus dijemput dulu, harus ditelepon dulu, harus dicat dulu, wah itu ribet, tinggal aja. Karena ketika saya ngerjain project angklung juga kejadian seperti itu. Jadi dari 6 orang kan ada tuh project angklung kan di ruang SCRT. Itu tuh ceritanya dibagi ke satu tim, dan tim saya itu tuh terdiri dari berapa orang ya? 6 orang. Tapi yang bener-bener aktif itu cuma 3 orang. Dua orang ini dia mau belajar gitu. Dari 3 orang kan udah aktif nih. 2 orang mau belajar, cuman butuh dorongan dari kita gitu. Yang 1 orang yang benar-benar pasif, di telepon, di chat, gak pernah datang gitu. Giliran udah selesai baru datang. Sering kayak gitu. Ketika kumpul, bukannya kita diskusi, dia malah ngegame. Malah main hal mikir ya udah, kalau enggak ya udah, saya nggak betul. Masa depan ya masing-masing lah siapa yang belajar gitu. Capek banget batal terus tiap kumpul, di ujung-ujungnya ya berlima kan, meskipun yang duanya pasif juga menurut saya mereka udah lumayan gitu. Ketika ada jadwal pertemuan ya datang gitu, meskipun gak terlalu ngebantu banget, tapi menurutku mereka nggak terlalu ngebebanin gitu. Itu lebih baik sih ketimbang orang yang beban banget. Itu masih penting saya ngapain lah gitu. Dan itu saya terapin di dunia kerja sampai berapa tahun ya, 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahunan gitu. Jadi orang-orang yang selalu merasa kayak sebagai beban itu saya nggak pikirin gitu. Udahlah, hidup ya hidup, apa ya, sukses ya masing-masing gitu. Kalau mau kayak hidupnya gitu ya udah, saya nggak peduli gitu. Oke. Jadi
Itu sifat-sifat yang fixed mindset itu orang-orang yang benar-benar nggak mau belajar hal baru, nggak mau upgrade diri. Biasanya udah kayak contohnya ketika kalian ada tuh waktu berita tentang Gojek waktu baru viral lah, tenar gitu. Ada tapi ada orang yang sebagai ojek yang nggak mau pindah ke Gojek, yang nggak mau pindah ke serba online gitu. Bahkan apa ya, rasa apa ya, demo gitu loh, nggak terima kalau adanya Gojek ini. Padahal menurutku ya tinggal kalian daftar aja kan di Gojek dan bisa offline juga di apa ya, nongkrong di pangkalan juga gitu. Online iya, secara langsung iya di pangkalan gitu. Kenapa nggak jadi orang kayak gitu? Kenapa harus komplain gitu? Padahal dunia udah maju, tapi kalian kenapa mencoba nggak menerima apa ya, kemajuan teknologi gitu? Banyak lah orang kayak gitu. Di umur 40, 50, 30 masih lah. Bahkan waktu saya kemarin sosialisasi aplikasi di Jasa Marga itu banyak lah orang yang ternyata nggak ngerti teknologi, nggak tahu caranya buka Google Drive, nggak tahu tuh cara makainya, download di Google Drive tuh nggak tahu. Ternyata banyak gitu orang-orang yang nggak ngerti teknologi. Bukannya mereka nggak mau, kadang mereka juga nggak tahu cara belajar hal baru itu. Makanya sebagai anak IT ya, menurutku udah jadi privilege lah. Kalian bisa bimbing orang tua kalian buat mainan YouTube, bikin email, kan pastilah kalian bisa. Gitu. Tapi jangan sampai kalian udah bisa bikin Google Drive, download Google Drive, udah nggak belajar apa-apa. Jangan kayak gitu sih menurutku. Jadi kalian juga harus mikir ke depannya, 2 tahun ke depan itu kalian mau jadi apa. Bahkan yang gue inget dari Mas Ahmad itu, dia pernah bilang, meskipun dia ngutip dari kata-kata orang lain ya, kalian pasti ingat sih, apa yang kalian pikirkan hari ini, jadi apa yang kalian jadi fakta gitu, atau kenyataan di 2-5 tahun ke depan. Jadi kalau misal kalian hari ini mikirin, gimana ya gue bisa jadi programmer, gimana ya, kalian di otak kalian mikir gitu tuh, secara otomatis beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian, ya kalian mikir, gue harus belajar apa ya? Habis belajar A, gue harus belajar apa lagi ya? Jadi emang turun-temurun gitu loh. Jadi ada step by stepnya dari otak berpikir ke aksi, terus baru beberapa bulan, beberapa tahun berjalannya waktu, kalian jadi ahli di bidang itu. Jadi emang butuh proses lah. Makanya sempat saya baca buku juga tentang apa sih kemarin tuh? Ini Think Grow Rich. Jadi dia tuh ngajarin gimana caranya kita memaksimalkan pola pikir. Ini penting banget sih menurutku. Jadi saya nggak pernah ngajarin orang yang di Alpadev, kan mungkin kalian sedikit beberapa orang, beberapa teman di sini mungkin ada yang tahu juga tentang saya waktu di Eman kan. Jadi awal-awal juga saya mikirnya ya gitu, emang agak aneh gitu. Tapi ketika saya rasa aneh di lingkungan apa ya, di teman-teman rumah, saya punya ide nih, mau bikin project ini. Mungkin teman-teman yang di rumah rasa aneh, lu ngomongin apaan sih gitu. Tapi ketika saya ngomong ide itu di ICRT, ternyata teman-teman saya tuh kayak apa ya, nge-support. Dalam ya beda tempat, beda pola pikir gitu. Makanya saya lebih suka nongkrong di ICRT gitu. Hampir tiap hari itu di situ. Entah mau ngadain apapun juga ya di situ gitu. Progresnya nggak terlalu signifikan juga, yang penting saya pengen merubah pola pikir saya sendiri gitu, karena emang agak lama di pola pikir dan butuh waktu terus proses kan, terus butuh aksi gitu kan, emang butuh apa ya, waktu yang lumayan. Itu di Think Grow Rich emang dia ngajarin buat saya yang paling inget itu fakta tentang apa ya, jadi ada satu analogi atau perumpamaan, bukan analogi, kayak sejarah dari seseorang gitu. Intinya dia itu tiap hari mikirin gimana caranya gue dapetin 100 juta dolar. Tiap hari itu. Tiap hari sampai 2 tahun dia tuh sebagai orang pendeta. Intinya sebagai orang pendeta yang mau bikin uh,
lembaga pendidikan dengan versi dia sendiri gitu. Selama 2 tahun itu kerjanya cuma mikir doang. Tapi pas dia ngerasa yakin, dia berpidato atau berkhutbah lah kalau misal di gereja itu. Berkhutbah di itu gereja, dan dia sampein tuh kata-kata yang dia pikirin itu disampaikan tuh ke waktu khutbah itu, dan ternyata duit 100 juta itu nggak jadi masalah yang besar karena tiba-tiba ada yang donasi yang gede gitu. Dan apa ya, itu kan dari kekuatan pola pikir kan. Ketika kita pikiran udah kuat, udah yakin, ya otomatis ucapan juga merasa apa ya, ketika dengar orang yang ngomongnya yakin itu, kita juga yang sebagai pendengar itu ikut yakin gitu, ikut semangat gitu. Wih, iya nih bener nih gitu kan. Sering lah terjadi kayak gitu. Makanya penting banget merubah pola pikir, itu penting. Makanya menurut saya ketika kalian di SRT udah beruntung sih, karena bukan yang ngejelekin UKM lain ya, cuman menurut saya dari dulu sampai sekarang juga saya lihat Captivanya emang paling stabil sih, karena mungkin dari segi ruangan juga udah punya, kalau UKM lain kan belum ada punya tuh. Terus dari senioritas juga masih mendingan lah ketimbang UKM lain. Saya nggak tahu sih, cuman dengar dari teman-teman yang di tingkat itu 2-3 tahun itu aku tanyain ya lumayan. Tinggal SRT ini, tinggal publikasi ini penting banget sih. Nanti kalian coba perbaiki di situ kan. Emang dari segi pola pikir penting banget kan. Saya selalu bilang ke teman-teman atau ketika saya ngajar ngajarin programming, yang saya ajarin itu bukan dari segi codingan doang, tapi dari segi pola pikir gitu. Mungkin ya kalian bisa searching sih tentang grow mindset sama fixed mindset. Nah, mungkin saya juga awal-awal baru kenal ini tuh, rasa saya posisinya masih di fixed mindset. Terus perlahan-lahan berjalan waktu, saya tahu nih ternyata emang butuh proses juga ketika kita sebagai orang yang gak mau tumbuh gitu, gak terlalu mau tumbuh, gak mau terlalu berprogres gitu. Jadi orang yang tiap harinya mau berprogres itu emang butuh waktu dan gak gampang. Makanya kalian investasi ke diri kalian nih. Mungkin kalian juga masih muda kan, masih umur 20-an atau masih belasan tahun, itu emang hal yang menjadi privilege umur-umur muda itu emang tentang waktu sih. Ketika kalian udah umur 30, waktu kalian udah susah gitu. Makanya di umur-umur muda itu lebih sering mencoba hal baru. Terus pokoknya banyakin nyobain lah. Jangan sampai masih muda tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Gak bikin project atau bikin karya apapun, itu menurut saya rugi banget sih. Karena nanti kerasa ketika kalian di dunia kerja, apalagi ya kota-kota besar atau luar negeri, tuh teman-teman kerja kalian pasti pernah bikin project, pernah punya portofolio yang gede-gede gitu, bagus-bagus, dan itu rasa kalian insecure dan rasa kayak ketinggalan, terus nggak mau jadi orang yang berprogres lagi. Itu kan sangat merugikan bagi kalian sendiri kan. Ruang guru juga saya suka nih gambar ini. Kelihatan nggak sih? Halo? Kelihatan kan? Kelihatan. Mas, kelihatan. Oke. Sebagai pembukaan mungkin saya udah cukup sih ya. Mungkin dari segi mungkin Maul ada yang mau disampaikan nggak? Jadi kan kemarin tuh kan kita bahas permasalahan tuh, udah tahu kan permasalahannya apa aja, mungkin disampaikan dulu permasalahannya biar kita bisa lebih lanjut gitu. Halo, kedengeran Mas? Iya, kedengeran. Iya, jadi setelah pertemuan sama Mas kemarin itu kan kita pas hari Rabu itu kan ada kumpulan tuh Mas. Kita sempat bahas juga poin-poin yang Mas sampaikan ke kami waktu itu gitu loh. Dan
alhamdulillah sih kita udah dapat beberapa titik lah istilahnya gitu. Kayak kemarin kan Maul bilang kayak kita belum nemu nih sistem pembelajarannya seperti apa, gimana kayak ngegerakin anggota-anggotanya, terus juga ya banyak lah yang dibilang itu. Nah kemarin kita sama teman-teman yang lain udah bahas itu dan alhamdulillah udah dapat nih kayak kumpulannya gimana, apa yang mau dibahas, gitu-gitu mas. Itu udah kita bahas kemarin lah dan alhamdulillah udah dapat juga. Udah pada sepakat nih semuanya teman-teman juga. Jadi nanti sistemnya bakalan setiap kumpulan itu kita kayak ngambil satu materi dulu. Kita mau bahas misalnya kita mau bahas tentang sensor ini, kita bahas dari awal dari kulit sampai ke implementasinya gitu mas. Yang pertama tentang sistem pembelajaran. Terus udah disampaikan juga tentang kedisiplinan dan kesiapan anggota mas. Jadi kemarin kita udah setuju bahwa kita nih mulai nih kumpulan jam 1 dan setelah telatnya adalah lebih 15 menit. Jadi kalau udah jam 1 lebih 15 menit kita bakalan mulai agenda apapun itu tanpa menunggu yang lain. Karena Mas tadi udah bilang juga kan kalau kayak kita nungguin teman-teman yang lain yang susah dihubungin apa itu bakalan repot juga kan, bakalan males gitu. Jadi teman-teman yang lain juga udah pada setuju kayak gitu kesepakatannya. Itu yang kedua ya Mas. Terus kemarin kita juga udah ngefixin divisi sih Mas. Kayak yang Mas bilang tuh kan harus divixin anggotanya kemana, divisinya kemana, termasuk yang bagian publikasi yang Mas sering apa ya? Mas sering mention lah tentang publikasi kita kurang dan memang betul gitu ya. Kita udah ambil juga beberapa anak yang mau ke divisi publikasi itu. Gimana cara nanti kita susun desain untuk publikasi di Instagram, di story dan lain sebagainya. Itu udah kita diskusiin juga Mas sama teman-teman kemarin. Terus selain itu soal ini Trello yang Mas minta kami untuk bikin itu loh untuk manajemen tim ya. Itu juga udah saya buat pakai akun Google-nya ICRT sih. Udah saya buat itu dan linknya juga udah aku kirimin ke Mas ya. Bisa langsung join aja Mas ke invitan itu. Iya, bisa dilihat juga. Itu sih Mas kurang lebih. Iya, udah bagus sih, udah ada diskusi dulu kan. Jadi ya, total CRT anggotanya sekarang berapa? Gimana Mas? Total anggotanya berapa sekarang? 27. Itu yang di grup angkatan 22 Kak. Itu bisa dirampingin lagi nggak anggota-anggota yang nggak terlalu ini apa namanya? Iya Mas kalau mau belajar atau berkontribusi ya udah berarti nah, kalau yang aja nanti maunya gimana gitu. Oh ya bentar dari berapa 27 ya? Iya. 27 nih mungkin di sini juga cuma berapa coba ya, lebih dari 20 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa yang katanya kehabisan kuota sama nge-lag gitu Mas, jadi live. Ini ada 15. Oke, mungkin ya teman-teman sampein lagi lah dari omongan-omongan gitu. Jadi gini, waktu saya zaman di SRT itu saya anggota angkatan yang paling apes, tapi ada untung beruntungnya juga gitu. Karena menurut saya di angkatan saya tuh semua divisi itu bagus-bagus orangnya. Maksudnya dari secara karakteristik sama kepribadian mereka itu mau bertanggung jawab gitu. Cuman apesnya itu kejadian pandemi. Ini akan muncul di sebelah kanan dari tulisan sebelah ini. Fit, mati dulu Fit. Oh, yes.
kejadian. Kak belum on mic Kak. Itu Mas masih di mute. Oh iya, sorry. Tadi Sampai itu mana tadi? Kayak anggota yang ngekat-ngekatin anggota yang tidak mau belajar. Oh iya, sorry. Jadi kan dari 27 itu mungkin dipastiin lagi ya. Eh, jadi kemarin tuh di SRT anggota itu sampai 29 angkatan saya. 29 atau berapa itu? Pokoknya banyak banget lah. Karena dari angkatan sebelumnya juga ada yang baru ikut, baru gabung gitu. 29 gitu. Saking banyaknya si Mas Ahmad ini bingung mau ngasih kegiatan apa ketika kita kumpul. Sampai beberapa hari kita itu setiap kumpul diajarin basic Arduino doang. Basic kita pengenalan alat dan pengenalan alatnya nggak mungkin bagus atau ada yang kata ya nggak sampai begitu nggak begitu tahu tentang hardware lah, intinya dia kurang gitu di hardware, tapi ya dia paksain sih kemarin dia belajar Arduino sama komponen-komponennya, jadi lumayan ada basic tuh. Cuma padahal waktu itu tuh di angkatan Mas Ahmad ada yang lebih jago di elektro sama hardware-nya, jaringan elektro sama IoT gitu, ilmu IoT. Ada tuh yang namanya Mas Yanto sama Mas Aryo. Dua orang itu tuh jago di elektro. Jago banget lah. Tapi dua orang itu tuh jarang ngajarin gitu. Jadi waktu itu bukannya dia yang tiba-tiba ngajarin, tapi tim saya nih, waktu itu kan cuma 6 orang itu. Tim saya tuh deketin mereka. Jadi orang-orang yang paling deket waktu itu tuh ya timnya kita gitu, karena rasa wah ini bisa jadi temen nih gitu, bisa ngobrol diskusi gitu tentang elektro. Bahkan si Ropan itu yang wakil ketua yang zaman saya itu dia orang elektro juga, jadi nyambung lah sama Mas Aras sama Mas Yanto, si dua orang itu. Ternyata ketika kita belajar sama mereka ya mereka ngasih semuanya gitu ilmunya. Dia nggak ngajarin kayak Mas Ahmad gitu yang tiba-tiba ngajarin aja, tapi mereka lebih ke orang yang mana nih yang mau belajar. Kalau mau belajar pasti nanya gitu, nggak mungkin diem doang ke sini gitu. Itu poin pertama dari yang diambil di semua bidang atau bukan semua bidang, semua tempat tuh gitu. Jadi adalah orang-orang yang mereka rasa pengen berbagi, cuma nggak tahu nih mana yang mau pengen belajar, makanya dia diem di situ, diem ada yang nanya baru dijawab. Karena menurut saya ketika kalian jadi jago, maksudnya udah lumayan bisa lah, terus ada orang yang tiba-tiba nanya gitu, nggak belajar dulu, nggak nyobain dulu, kayak nanyain misal lu kemarin kan belajar web ya, itu ngapain aja, hal yang sepele gitu, gue mau belajar katanya tapi nggak tahu mulai dari mana, ya aku arahin kan, terus dia nemu error terus berhenti gitu. Gue nemu error nih bagian sini, lu bisa solving nggak? Padahal ya solving aja dulu sendiri sampai stres gitu, baru nanya. Jangan tiba-tiba ada nemu masalah lu nyerah gitu, jangan jadi kayak gitu. Jadi ya banyak sih anggota-anggota yang tiba-tiba ngilang gitu, sering terjadi lah. Dari permasalahan itu tuh sering terjadi dari tiap angkatan gitu, pasti terjadi. Tapi poin yang paling gue ini tuh gimana caranya Asyar ini gerak tanpa harus anggotanya banyak gitu. Itu angkatan saya tuh ujung-ujungnya karena pandemi, meskipun orang-orangnya punya kemampuan yang bagus-bagus lah, ada di elektro, ada di networking, ada di software, itu ada
beberapa anggota itu emang dia berpengalaman di bidang itu gitu. Ada di desain. Mungkin kalian tahu di ICGD itu ketuanya ICRT. Ketua apa pendiri ICGD itu awalnya anggota ICRT. Dia dari tim desainnya ICRT terus bikin baru gitu. Tuh, karena dia katanya pengen punya UKM sendiri gitu. Karena di ICRT nggak terlalu luas buat belajar desain. Itulah intinya. Jadi ujung-ujungnya waktu setelah pandemi itu kita balik lagi pandemi. Pandemi itu angkatan saya cuman 5-6 orang yang aktif. Dari 20-an lebih. Dan di situ tuh saya, Rido sama Iqbal, 3 anggota itu tuh kerja, dapetin project, kerja. Udah susah maintenance buat ngajarin adik tingkat tuh. Atau bikin aktivitas di ICR itu susah tuh. Karena saya kerja, dan kerjanya bukan kerja kayak jam 7 masuk, jam 5 pulang. Atau jam 4 pulang, enggak. Waktu zaman saya tuh dapat proyekan, jadi kadang ngoding itu dari pagi sampai malam. Pagi, malam. Jadi susah tuh, tambah lagi kondisi ketika kita ada kelas gitu. Memang intinya paling susah lah waktu itu lah. Tapi alhamdulillahnya ya bisa ikut lomba 2 kali, terus apa lagi aktivitasnya? Bisa bikin project kan, ada projectnya sendiri gitu. Itu tuh bukan dari pergerakan dari 20 anggota, bukan. Tapi cuman beberapa, lebih kurang dari 10. Maksud saya ya, kalau misal kalian ada keinginan buat belajar ya, gerak. Jangan nunggu ketua ngomong atau orang-orang yang mau gerakin kalian gitu. Terus mungkin menurut saya harus dipastiin lagi sih anggota itu. Takutnya ada yang males lah gitu. Makanya kenapa kita bikin divisi tuh nanti aktifnya tuh di divisi mau ngapain. Kalau sebenarnya kalian butuh arahan atau butuh planning, bisa ngobrol atau diskusi sama saya gitu. Misal divisi networking dia mau ngapain, mungkin saya nggak tahu networking itu kayak gimana, cuman saya kan bisa nanya ke teman-teman yang jago di jaringan gitu. Oh di mana nih, di ICRT networking atau di software, mungkin saya jago di software. Kalian mau plan A, plan B sampai plan Z juga saya jabanin gitu. Mau belajar apa tuh saya jabanin, cuman saya gak bisa ngajarin secara langsung karena waktunya juga habis di situ, habis di dunia kerja gitu. Itu sih mungkin disclaimer ya, ini emang boleh udah bisa ngomong belum? Oh, yang disclaimer yang kemarin Boleh, aku nggak tahu tuh. Gimana, Mas? udah bisa ngomong belum yang disclaimer kemarin? Yang tentang keanggotaan yang siap itu. Ya, Sebenarnya kemarin pentak omongin, cuma teman-temannya kayak belum datang semua tuh, Mas. Belum bisa dihubungin semua. Pas kemarin evaluasi juga sebenarnya pentak omongan itu. ya. Ini mungkin kalau misal dari angkatan kalian yang ngomong mungkin gak respect gitu. Jadi mungkin bisa di ngomong nih sekarang. Disclaimer di sini. Kalau misal kalian gak ada niatan belajar di ICRT, gak ada mau kontribusi lebih, ngapain? Ngapain di situ? Ini bukan tentang ICRT yang kurang pembimbing atau pengajar, tapi dari dari kepribadian kalian aja. Mau belajar atau enggak? Oke, semisal ruangannya penuh, susah buat 20 orang. Ya kan ada ruangan lain. Kalian juga bisa belajar di luar. Tinggal keniatannya aja. Makanya kenapa tadi saya bilang coba rampingin anggota dulu. Karena dari angkatan sebelumnya juga yang 20 orang juga yang gerak cuma berapa. Dan orang-orang yang susah dihubungin, telat terus, udah jangan jangan terlalu dipikirin gitu. Mau enggak, jangan sampai ngebebanin orang-orang yang mau belajar.
Dan kalau misal dari diri kalian ada yang punya kemampuan, ya kenapa nggak di-share gitu. Kalian juga punya kemampuan juga, mungkin yang ngerasa kalian udah jago, tapi kalau misal kalian nge-share, ngebagi ilmu kalian, itu bukannya ilmu kalian habis, tapi nambah jago lagi gitu. Jadi orang yang mau upgrade diri karena udah punya kemampuan juga, ya kalian bisa belajar lagi di situ, karena gimana caranya apa ya, kita berkarya lah di situ. Mungkin ini agak kasar sih, cuma nggak tahu sih, di generasi saya itu udah sering saya omongin sih. Dan mereka juga angkatan kita, generasi kita tahun 2000-an gitu, 99, 2000, 2001 itu udah terbiasa lah sama omongan yang agak kasar. Mungkin dari kalian mungkin mentalnya masa lemah, jangan diambil hati lah. Intinya ini juga buat kemajuan kalian sendiri. Kalau misal kalian nggak gerak, mau sampai kapan? Oke, kalian pengen jago di game. Saya pernah tuh ketemu teman-teman yang jago game. Beberapa teman saya di angkatan saya juga ada yang jago game. Tapi apa? Impact-nya dia nggak tahu mau ngapain setelah kuliah. Karena terlalu fokus sama game. Saya juga nge-game kok. Tiap hari nge-game. Cuma nggak terlalu sering kok. 2-3 game udah selesai. Meskipun saya kerja juga, kadang saya sempetin buat main game. 2-3 game udah lagi. Karena menurut saya, manajemen waktu itu penting. Gak mungkin dong ketika kalian masuk di perusahaan, terus gak mau belajar apa-apa. Belajarnya pas di jam kerja doang. Gak mungkin dong. Makanya saya hampir tiap malam itu mikir gimana caranya gue juga harus belajar tiap malam. Meskipun jam 8 sampai jam 5 itu saya kerja, malamnya gimana pun caranya saya harus belajar gitu. Belajar hal baru. Kenapa? Karena tuntutan kerjaan lah. Kalau misal kalian mau gajinya tinggi, ya kalian juga harus jago, harus pintar di bagian itu. Banyak orang-orang yang rasa, lu mah enak, udah belum lulus kuliah, baru bagi SKL udah kerja. Lah 2 tahun kemarin, lu nya nge-game, gue nya belajar gitu. Lu nya cuman main-main, nongkrong sama teman-teman tiap malam gitu kan. Lah gue nya belajar, nolak buat main-main gitu. Karena bukan waktunya. Saya waktu SMA juga main terus tiap hari. Pagi malam. Tapi pas kuliah, saya nggak mau tuh namanya main-main. Pokoknya benar-benar harus belajar. Harus bisa dapetin sesuatu gitu. Harus punya karya. Satu karya aja tuh bikin kalian lebih pede buat belajar hal baru. Waktu itu, zamannya saya tuh, hal yang bikin saya pede itu saya bikin novel, bikin puisi, dan banyak teman-teman yang kayak apa ya, ngasih pujian gitu, ih bagus banget gitu puisinya, bagus banget novelnya gitu. Dari situ saya pindah ke IT. Kenapa saya bikin karya novel? Karena saya butuh satu hal yang bikin saya lebih pede buat belajar hal baru, dan satu hal itu yang paling dekat ya novel, bikin puisi. Karena saya suka buat ungkapin sesuatu lewat kata-kata gitu. Kalau misal kalian punya karya yang bagus, ya mungkin misal karya atau game gitu, prestasi. Mungkin kalian jago nge-game. Ya udah, kalian kenapa nggak coba ikut lomba, juarain lombanya mau nggak mau. Buat apa? Buat dapetin PD aja, PD. Yang penting PD dulu. Itu penting. Hal yang paling gue kerasa ketika kerja di Cirebon sama di Jakarta itu, orang-orang yang di Cirebon, bukan yang rendahin ya. Cuma ketika orang-orang yang luar Cirebon nih, luar Jakarta, beberapa orang itu mereka nggak pede, padahal punya kemampuan, jago ngoding, tapi ketika di interview diem aja, bingung mau jawab apa, ngomong aja masih diem lagi, masih gak ngomong ini nggak yakin, kayak agak keras gitu nadanya, enggak, ini apa itu lemas banget. Jadi itu juga jadi masalah ketika interview kalian kalau misalnya interview nggak pede, ya
gimana dapat kerjaan. PD itu penting, makanya coba dapetin satu karya yang bikin kalian lebih pede, terus belajar hal baru, itu step-stepnya. Kalau misal merasa, oh ini capek, bingung mau ngapain, ya kalian mikir gimana caranya buat langkah gitu, buat action. Ya menurut saya di angkatan kalian tuh emang, bukan di angkatan kalian ya, di generasi kita tuh udah enak banget sih. Di era informasi ya, pokoknya semuanya informasi itu gampang dapat. Dan kenapa kalian gak tiap hari depan laptop buat belajar itu gitu, buat dapetin informasi banyak hal. Kayak perkembangan teknologi. Bahkan saya awal-awal itu bingung mau ngapain, karena gak tahu, gak diarahin gitu. Tapi yang saya lakuin itu cuman, yang penting gue berprogres. Yang penting gue mikir. Entah mau belajar finance, mau belajar nonton YouTube doang, podcast PPU gitu. Yang penting saya ada progres buat mikir gitu. Otak saya pengen tiap hari itu mikir sebagai programmer. Nontonin podcast. Ini juga tips ya bagi kalian nih. Mungkin kalian juga harus penting banget ingat. Jadi kebiasaan saya itu ketika saya nggak ada motivasi atau ngerasa bingung mau ngapain, saya nontonin YouTube. Dan YouTube-nya bukan YouTube game, YouTube programmer, sekedar nonton podcast doang gitu. Podcast doang, dan rasa kayak, oh anjir, gue programmernya udah ini ya gitu. Ternyata udah lumayan jago juga gitu. Atau kalau misalnya kalian baru mulai, oh ternyata dunia developer itu seluas itu gitu. Dan rasa tertantang. Dan ketika kalian ngomong nih, oke, gue penasaran gitu. Oke, gue penasaran sama hal ini. Kalian sering ngomong kayak gitu tuh udah jadi apa ya? Otak kalian tuh memproses omongan itu bisa jadi kenyataan. Tuh tips saya tuh sering kalau misal belajar hal baru dan sulit, biasanya penasaran banget ya. Gue penasaran banget nih sama hal ini gitu. Gue penasaran banget sama bahasa pemrograman Dart. Penasaran banget sama Arduino. Itu sering saya ucapin. Karena emang butuh pola pikir yang bagus buat action kayak gitu. Terus ini juga tips kalau misal kalian gak punya circle yang satu pikiran gitu. Saya lebih suka nonton YouTube lagi sama gitu, baca-baca buku. Saya sekarang aja tertarik sama dunia finance sama investasi. Dan saya baca buku-buku investasi, buku-buku finance, nonton YouTube-nya. Karena di lingkunganku ini mungkin ada beberapa orang yang suka sama suka di bidang itu, tapi kita nggak ada waktu buat ngobrolnya juga bikin pikiran kita atau belajar di bidang itu tuh nggak progres. Makanya saya suka baca buku, nonton YouTube kalau malasnya baca buku. Itulah. Makanya agak aneh juga orang-orang sih. Saya juga ngerasa aneh sama diri sendiri karena teman-temanku yang seangkatanku juga gak banyak kok orang yang ketika kuliah tiba-tiba udah dapat kerjaan, udah punya pemasukan sendiri. Gak banyak. Karena ya emang dari awalnya mereka nggak mau berprogres. Jadi yang tanya itu di dunia kerja, lu udah ngapain aja selama kuliah? Sertifikat kampus itu nggak kepake kalau misalnya kalian pas dites diem doang. Itu makanya ayolah belajar bareng gitu. Bikin fun aja. Kalau misal dari timnya nggak berprogres ya udah, yang mau aja. Capek juga kan kita nelponin tiap hari gitu. Ngechat tiap hari, harus datang lebih awal. Padahal pas kalian itu diinterview sama orang luar, yang jadi pertanyaan penting itu kedisiplinan. Kemarin aja waktu saya interview sama orang Jepang, dia bilang kemarin ada orang Indonesia yang cuma telat 1 menit, saya cancel interviewnya. Makanya saya udah nebak dari awal, wah ini orang Jepang pasti disiplin banget nih. Saya nunggu 5 menit sebelum
jadwal. Saya tungguin tuh. Dia belum datang juga saya tungguin. Karena saya udah nebak ini orang Jepang pasti disiplin banget. Kalau orang Indo, inilah. Udah tau lah 15 menit kemudian baru datang. Kadang saya mikir juga, kalau misalnya sama orang Indo ya, saya bisa nyantai gitu. Atau misalnya dari segi pimpinan, ada pimpinan nyuruh datang jam segini gitu, ada meeting, ya udah saya tepat waktu. Bahkan harus lebih awal. Itu yang pelajarin sih. Pokoknya saya lebih suka sharing-sharing seperti ini, tapi waktu saya nggak banyak dan punya kesibukan yang lumayan. Itu sih. Mungkin disclaimer tadi juga bisa kalian pikirin matang-matang tuh, mau benar-benar lanjut atau enggak. Dan bagi orang yang punya kemampuan di SCRT ya, kenapa kalian nggak sharing? Kenapa kalian nggak bikin karya di situ? Karena kalian udah punya circle yang menurut saya udah lumayan cocok. Udah sih. Udah jelas ya yang disclaimer tadi ya? Jelas dong. Jelas, jelas. Nggak patah-patah. Jelas dong. Fit, bagi-bagi ilmu lah. Iya kak, tapi lo kok acara kumpulan. Kumpulan yang mau koran, mana yang kumpulan mau koran, mana yang jadi lo. Pergi yang mana gitu. Iya, makanya kalau misal kumpul ya jangan nge-game. Kalau misal kalian nge-game ya boleh, tapi jangan sering. Siap, Makanya siap, nanti siap. kalau misal rasa kayak anggota lain kok gak ada progres, ya udah yang mau aja lah. Kayak misal 1-2 orang nih mau belajar, ya udah sama 2 orang itu ngapain? Tujuan kumpul kan kita juga belajar, bukan game, bukan nunggu orang yang masuknya telat. Ya, mau aja lah, capek lah nunggu orang ngomong gitu mah capek. Kalau saya rasa juga jadi begitu. Terus pas masuk nih, kan biasanya kalau kita yang bingung itu, ketua nih jadi harapan kan, ketua atau wakil nih jadi harapan nih, kita mau ngapain. Anggota lain juga jangan mikirin nunggu dari ketua perintah kalian, jangan, karena menurutku dari angkatan sebelumnya juga nggak terlalu diajarin buat leadership kan, jadi nggak tahu nih, masih bingung, masih ngeraba-raba. Jadi mungkin kalian juga bisa introspeksi diri, terus coba menyarankan, oke, mungkin kita harus belajar ini gitu, atau menyarankan ketua, mungkin Mas Maul, kita mungkin belajar ini dulu atau apa. Intinya jangan diem aja gitu. Terus dari ketua mungkin bisa ini nanya ke yang ada yang punya kemampuan gitu. Misal Hafid punya kemampuan ya, nanya ke Hafid, kira-kira kita belajar apa hari ini gitu. Atau dari ketua networking gitu, bisa ngajuin hari ini kita belajar networking, basic networking, banyak lah cara-cara. Tinggal gimana kalian mikirnya aja. Itu sih. Ada yang mau tanyain nggak? Tuh teman-teman barangkali ada yang pengen ditanyain ke Mas Singgi. Bebas mau nanya apa aja. Apa ya, bingung ya. Jangan nanyain kapan nikah. Siap, ditunggu undangannya. Nanyain apa nih? Ayo. Jangan malu-malu. Oh, ada ceweknya juga ya? Ada Mas. Ada. Cewek juga Ada, Mas. jangan sampai minder sih di ICRT. Saya butuh buat ini sih. Cewek itu biasanya lebih teliti gitu. Terus jago di desain juga biasanya. Ya balik lagi ke orangnya sih nanti.
Ayo mau nanya apa nih? Apa udah jelas tadi? Jelas semuanya. Jelas, suka jelas. Jelas. Jadi setelah meeting atau diskusi ini mau ngapain langkah selanjutnya? Ini kalian tuduhnya banyak juga ya. Itu pertanyaannya untuk individu apa satu organisasi, Mas? Satu organisasi aja. Nggak harus nunggu dari ketua sama wakil kok. Kalau misalnya ada ide ya tinggal Bapak ngomongin aja. Ini Mas, saya mau ide. Kan untuk sekarang kan kita masih ketemunya di telekonfer ya, di Zoom. Ya. Ya, waktu itu kan saya tuh pernah usul bisa kali Mas, misalkan ICRT diadain 1 tahun sekali gitu, meet up di senior ICRT gitu, biar kelihatan wujud sosok dan rupanya gitu Mas. Boleh. Ya biar seru-seruan juga, jadi silaturahmi entah ya makan-makan atau camp atau lain sebagainya bisa request, dan supaya waktunya juga enak-enak nyesuaiin gimana yang lain juga gitu biar. Kan nanti ada relasi juga nggak sih Mas antara ya entah terkait bidang robotik ataupun info magang atau info kerja nantinya juga ada kan. Betul. Iya bener nggak? Yang paling penting itu relasi. Nah itu. Dan nantinya dari kita. Bentar nggak? Oh iya. Tapi kalau mau lanjut dulu sih, Mas. Oh, kita mau ngasih info aja sih. Kalau nanti ya, bentar ya, dikit lagi. Dan juga ya itu kan pentingnya tadi relasi Mas. Nah di sini kita juga yang kuliah kan tadi kan sesuai Mas bilang kan di dunia kuliah itu berbeda dengan dunia kerja gitu kan. Nanti kita bisa tahu lebih jauh orang yang udah kerja gimana. Ya sih segitu dari saya. Kasih. Itu aslinya tiap tahun tuh ada. Cuman pas tahun kemarin di angkatan bagus nggak sempat diadain. Gara-gara yang pertama kalau dari saya pribadi itu ada lagi ngurusin permasalahan di kantor sebelumnya sih. Jadi emang saya lagi coba cari waktu buat fokus ke situ dulu gitu. Terus dari segi si bagus juga nunggu saya aslinya. Saya bingung. Ini mau jadi nggak? Soalnya gue juga belum tahu mau ikut atau enggaknya. Karena waktu itu. Jadi bagusnya nunggu dari instruksi dari saya. Karena kemarin sempat saya ngomong ke Bagus, Gus kemungkinan ada acara gitu. Oke boleh Kak, nanti bisa diobrolin di grup. Tapi nggak ada tanggapan dari teman-teman lain juga sih waktu itu. Nggak terlalu ada tanggapan lebih lanjut gitu. Pasti Mas Ahmad itu selalu nyuruh adik tingkatnya atau angkatan yang lagi menjabat itu yang jadi panitia acaranya. Biasanya makan-makan doang sih. Dan makan-makan doang juga masih mending kalian jangan sibuk ngobrol sama teman kalian sendiri, masih mending nanya ke seniornya. Karena itu pertemuan yang paling penting itu. Biasanya saya juga suka nanya ke Mas Yanto, Mas Ahmad. Mas Yanto kadang kemarin waktu 2 tahun kemarin nanya kan, dia nawarin project IoT yang 3 digit kalau nggak salah. Jadi kita yang lola sendiri, cuma saya nggak terima karena waktu itu ilmunya masih kurang gitu, jadi belum berani. Karena 3 digit kalau misalnya gagal, nggak ada wujudnya, tanggung jawabnya pasti gede kan. Itu sih, itu salah satu contoh sih. Saya nanya ke Mas Yanto gitu. Maksudnya tinggal diadain aja tanggal berapa, biasanya sih habis hari raya, jadi bukber gitu. 10 hari sebelum hari raya, biasanya teman-teman udah pada bersuara tuh. Tinggal diadain itu aja, atau semisal setelah hari raya, atau semisal dari kalian, misal nih dari angkatan senior nih kan, mungkin pada sibuk ya. Kalian ngadain camping gitu, tapi camping itu wajib harus ada seniornya.
entah 1 atau 2, misal Mas Ahmad nih bisa hadir, ya udah Mas Ahmad doang. Terus misal Mas Ahmad, saya dan senior-senior lainnya pada hadir, ya alhamdulillah gitu. Yang penting itu ketika camping ada senior yang benar-benar bisa hadir gitu, sebagai orang yang ngasih ilmu gitu, sharing-sharing. Itu bisa sih, mungkin bisa tinggal diimplementasi aja, nanyain di grup gitu. Makanya sering-sering nanya aja di grup, karena butuh komunikasi sih. Komunikasi itu penting. Bagus sih idenya si Amir. Masih ada lagi nggak? Ini Mas, saya pengen ngasih tahu sesuatu sih. Halo? Ya. Oke. Menjawab juga ya terkait tadi pertanyaan Mas, bahwa setelah ini kita pengen ngapain, dan kebetulan hari ini kan kayak ada pengumuman tentang lomba yang kemarin Maul bilang ke Mas tuh, yang kami daftarin itu, dan alhamdulillah hari ini ada pengumuman kita lolos tahap 1 Mas, lolos tahap proposalnya. Tinggal implementasi gitu-gitu, pembuatan alatnya. Kelas. Jadi Mir lolos, Mir, alhamdulillah pisan tuh coba. Alhamdulillah. Doain. Sebenarnya apa tuh? Marbot. Baru tahap ini Mas, tadi itu seleksi proposal, sekarang tahap 2 itu tahap pembuatan alatnya. Deadline-nya sekitar sebulan lah, cukup insya Allah. Itu duitnya dari kampus atau apa tuh, gimana? Iya, kita nanti ngajuin kampus. Susah itu. Berarti mental aja. Iyalah, kuat-kuatin aja. Dikejar. Ya, kemarin juga waktu ikut lomba yang ketiga bikin aplikasi meta travel di Android. Pengajuan gak di ACC sampai pas di tahap seleksi terakhir. Makanya kalau kata bagus sih ini Mas, udah aman sekarang mau Mas, karena udah ada buktinya kan kemarin bagus tuh sering juara. Jadi ya 80% tuh di ACC aja bilangnya dia. ya ini sih harus benar-benar kuatin mental sih. Harus sabar. Iya Mas. Nungguin dulu tantangannya. Katanya bilang aja bagus. Untuk ngelatih kaminya juga sih, nge-handle project beneran gitu loh. Iya benar. Ini kan begini kan cuma beberapa orang ya. Berarti sisanya juga bingung mau ngapain kan. Ya, nanti sisanya tetap kayak kumpulan rutin kayak biasa, dan pasti kami libatin juga sih ke project ini. Jangan dilibatin semuanya sih menurutku, saranku ya. Iya, memang kenalin doang gitu. Iya Mas. Ini juga sih Mas, selain ini kan ada ikut yang game dev juga kan. Boleh, iya, boleh. Yang game dev itu nah 3 orang beda Mas, lagi. ketuanya Mas Raka tuh, tapi belum tahu dia lolos enggak. Ya, semoga aja lolos biar kita juga belajar lah di situ. Amin. Ini lomba itu membantu sih. Ya Mas, makanya tak beraniin untuk ikutin gitu loh. Habis ini jangan lupa foto bareng ya, biar ada publikasi di IG. Nanti jargon open cam aja di penutupan. Siap. Buat teman-teman mungkin ada yang pengen disampaikan, barangkali ada. Info loker katanya, banyak loker. Aduh. Loker apa? Iya tuh, gas. Itu sama Amir aja. Saya dapat tawaran juga, suruh infoin ke temanku. Ya, kalau misalnya ada apa ya kemarin gue lupa lagi. Butuh akuntansi atau bisnis analis gitu. Mana sih ya? Bentar. Barnardi tuh akuntansi. Yang di itu bukan Mas, Perindo Mas. Perindo. Ada akuntansi di situ, data analis juga. Bukan, bisnis analis. Saya paham sih bisnis analis sedikit. Cuma kalau yang berpengalaman kayak belum. Itu kalau Mas Singgi tadi ya lihat profilnya kan jadi apa sih? Front end Mas ya. Itu basicnya apa aja Mas?
HTML, Iya, CSS, Bang. JavaScript, React, JS. Frameworknya ya React JS ya. Tailwind CSS. Pokoknya fokus di HTML, CSS sama JavaScript dulu sih. Ini ada yang angkat tangan nih. Mas Fatur itu gimana Mas Fatur? Gaming. Kayak kemarin asli IGMI itu tugasnya gampang loh menurutku. Setuju. Karena sekalian kalau ngoding aja cuma copy paste doang kan, cuma ngikutin Mas doang. Fatur tuh kemaruk aja itu tuh Mas. Fatur tuh terlalu rajin. Enggak itu Lalu- Fatur Nggak doang, pernah Mas. ngerjain udah diam. Lalu kemaruk Mas itu tuh Mas. Jago sebenarnya mah, cuma Iya, kalau misal kalian rasa jago mah aman sih aman. Bagi waktu ya, kayak pernah dulu gue bahas waktu zamannya sih kapan ya Fit? Gue pernah yang hadir itu Fit, Iya waktu itu. Iya, yang waktu sama si Bagus kan. sama Wajan, Mas Wajan. Mario. Iya, intinya itu sih. Jadi pada itu kan mungkin saya juga agak susah kan bagi waktu, dan gara-gara saya coba trial atau nyobain untuk beberapa cara bagi waktu, IPK saya hancur. Gara-gara tugasnya pengumpulannya eh, karena di keterangan website IGMI yang gak ada deadline pengumpulan, jadi saya ngumpulinnya tuh seminggu sekali. Jadi kan karena ada 1 minggu nih, Senin sampai Minggu. Jadwal kampus saya tuh Senin sampai Sabtu, cuma Jumatnya kosong kalau nggak salah. Jadi Senin sampai Rabu gue tuh fokus belajar ngoding. Rabu, Kamis, Jumat ngajian tugas. Dan kan Senin sampai Rabu ini kan ada matkul nih, ada absensi gitu, ada Zoom. Ya, gue ngikutin aja biasa gitu, nyatetin kalau misalnya tugas. Tapi ketika dikerjain ya, kerjain pasti Kamis, Jumat, Sabtu. Baru tuh dikumpulin semua, dikerjain, jebret, berapa jam selesai. Gampang lah. Wah, tugas ini gampang gitu. Yang penting ada nilai aja, yang penting nggak terlalu tinggi juga nggak apa-apa. Waktu itu aku mikirnya nggak ngejar kumlot sih. Jadi ya gitu, lebih fokus ke beberapa hari buat belajarnya. Misal 1 hari ini mau belajar coding, ya udah fokus. Itu lebih bagus ketimbang tiap hari kita coba belajar hal lain. Misal 1 hari ini saya ngerjain tugas, terus paginya ngerjain tugas nih, pagi ikutin kelas, terus siang ngerjain tugas, sorenya belajar ngoding. Itu bisa dibilang kayak multitasking itu kalau misal di dunia kerja. Dan kurang bagus buat otak sih. Karena perpindahannya itu agak susah. Jadi yang dirasain itu ketika kalian dari belajar, ikutin matkul, terus yang tugas, terus kalian brainstorming ulang nih, ngeriset otak kalian buat ngenalin codingan yang kalian lagi ketik gitu. Dan itu tuh otak kita juga nggak begitu cepat buat langsung ngeriset gitu loh, langsung fokus ke codingan itu nggak gampang sih. Makanya waktu itu saya coba implementasi belajar yang sehari 2 hari fokus di codingan. Hari ketiga, hari keempat tugas atau gimana, yang penting sehari itu benar-benar fokus di situ gitu. Itu yang lebih bagus menurutku. Tapi ya itu gara-gara trial itu jadi hancur IPK-nya. Gara-gara pengumpulan tugasnya nggak dianggap, gara-gara pengumpulannya 2 hari kemudian. Dianggapnya nggak di absen. Jadi nggak ada kehadiran. Itu sih yang nggak diomongin di kampusnya, jadi agak miskom gitu sama si mahasiswa. Bagus-bagus pertanyaan kok. Tinggal kalian
kalau dari saya sih masih mending trial dulu sih, ya nyoba-nyobain gitu manajemennya. Karena nggak semua orang punya manajemen waktu yang punya konsep manajemen waktu yang sama. Cara belajar yang beda, mungkin manajemen juga beda. Itu dibutuh waktu kalian buat nyoba-nyobain mana yang paling cocok. Kalian rasa cocok belajar di malam, ya udah malam. Itu sih. Ya, atur. Masih ada lagi? Oke. Masih ada lagi nggak? Ayo yang lain barangkali penanya kayak Mas Fatur. Tapi bener-bener sih kak, aku no apa namanya nilai gak jadi orang sama harus tugas maning sih nilai bagus-bagus. Nah kita udah tinggal ngomong makanan gak. Jangan seriusan, jangan kayak gitu. Jangan Itu kata diikutin siapa 100% yang begitu tuh. Kayak kenal kata-katanya. Kata siapa tuh? Karena Coba kalau dulu. reguler nggak ngumpulin tugas itu ngeri banget sih. Tapi kalau pas malam nggak ngumpulin tugas masih aman. Hmm. Tapi saya alhamdulillah masih aman-aman aja kak. Ya Tapi awas nanti kayak kalau ketemu ini loh Mas, dosen yang ini apa? banyak teman-teman yang ngerasa udah ngerjain tugas lancar, absen jalan, tapi pas pembagian kartu hasil tadi KHS-nya malah nilainya dapat C, dapat D gitu-gitu loh Mas. Itu yang gue bilang tadi. Jadi dari Kayak kampus itu kayak mintanya gacau Mas. Iya, jadi telat sehari aja nggak dianggap kadang. Dan itu nggak diomongin. Parah emang. Kalau Nilainya di aja Pak nggak tahu Fakih ya, berapa. mungkin kalian tahu Pak Fakih kan? Ya Mas. Dia kan kalau ini ngumpulin tugas 2 hari setelahnya, bisa sampai 2 hari setelahnya gitu kan. Hmm. Nah saya tuh kalau Pak Fakih kan dia ngomong kan, 2 hari setelah ngasih tugas itu wajib udah dikumpulin, setelah hari ketiganya nggak boleh tuh, nggak dianggap. Nah itu kan ada omongan gitu. Jadi saya ngerjain tuh hari pertama langsung kerjain, langsung selesai, langsung dikumpulin. Kalau dosen-dosen lain nggak ngomong, beberapa dosen tuh nggak ngomong kayak gitu. Makanya nilai Pak Fakih kok aman sih, A semua sih. Karena dia ada komunikasi, terus ngajarnya bagus. Kalau ke dosen yang ngerjainnya kurang bagus, terus gak ada komunikasi, hancur. Ya belum pernah ngerjain tugas cah. Parah itu HP. Tugas itu penting. Yang penting isi aja. E-learning males banget. Nge-lag Mas. Apaan E-learning-nya nilainya kosong. LMS-nya sekarang cepet gak? nge-lag Mas sama aja. Ngelag. Waduh, lemot banget. Purba. Jadi males tuh Mas pengen buka-buka juga. Ngelag tuh Kemarin- bener-bener ngelag parah. Nge-lag. Itu aslinya masih bisa bikin ringan karena kemarin saya sempat dapetin LMS yang bagus sih. Itu sampai ratusan mahasiswa tuh aman. Hmm. Di univ apa ya? Gue pernah lupa kemarin. Waktu pertukaran mahasiswa yang nggak jadi tiba-tiba kan dapat akses ke website mereka kan. Ya. Nah, itu websitenya ringan dan itu gratis LMS-nya. IKMI kan LMS-nya gratis juga. Iya. Terus kemarin itu di tahun 2021 gue inget banget sih, Google itu nyediain Google Drive gratis bagi kampus. Jadi mahasiswa ketika pakai akun kampus itu dapat drive 1 giga atau berapa gitu. 100 giga sih, kan mahal itu kalau misalnya bayar per bulan. Itu gratis. Dan info itu nggak IKMI ketahui karena nggak ada orang yang riset di bagian itu. Dia riset tuh di jurnal, di beasiswa, Fokus KIP. penelitian, ya pokoknya.
nanti kalian bikin inilah LMS buat Ikmi. Itu gampang sih, pakai Laravel juga bisa, ringan. Cuma kalau mahasiswa angkatan kalian tahun berapa berapa mahasiswa sih? 300 lebih. 400 nyampe. Nggak sampai 800. Iya sangat. 600 nggak sih? 600 nggak sih? Iya, sampai waktu BKKMB segitu. 600 tuh sama Bantim. Oh iya. Bantim tuh sekarang di sini juga kayaknya sih, Pin. Iya tuh. Soalnya digusur Iya, nanti bubar kita Lingkono ya. gusur. 600 ya. Ya pantesan sih aksesnya agak lama. Karena angkatan saya itu cuma 300, angkatan sebelum saya itu gak jauh beda juga. Jadi angkatan saya terus setelahnya itu tiba-tiba langsung lebih dari 500 gitu mahasiswanya. Jadi Malah ngerti. KIP sih Mas kayaknya Mas. Iya. Terus juga angkatan kalian gak berani kritis gitu ya? Iya Mas. Karena KIP takut Iya. dicoret. Kalau angkatan sebelum-sebelumnya sih berani demo, berani mengkritisi. Ya, kayaknya angkatan ini belum ada. Jadi angkatan saya tuh zamannya saya masih semester 1. Terus sempat ada demo, mau ada demo. Dan ditenangin karena apa ya? Kemarin tuh lupa. Pokoknya dari segi BEM ini dia nyediain gitu buat diskusi bareng pihak kampus. Tapi nggak jadi. Gara-gara apa ya? Dari angkatan kita nggak ada yang mau buat jadi Orator gitu dah. provokator. Ya. Waktu itu angkatan saya tuh yang menonjol-nonjol itu P2, P3 kelas saya, P2, P1, P4 enggak. Jadi ada 3 kelas teman-teman saya, P1, P2, P3, P4 yang di TI ya. Iya. Yang menonjol tuh P3, P2, P1. P2 cuman ngomong karena yang gue lihat mereka nggak punya kemampuan buat dikomunikasiin sih. Jadi kayak ngeritik doang, nggak tahu solusinya apa. P1 dia jago-jago orangnya pintar-pintar. P1 emang pintar-pintar sih. P3 juga lumayan di angkatan. Dia sempat debat sih, mau debat sama kampus. Jadi hampir tiap hari itu info akademik itu rame. Dari kelas malam juga. Jadi kelas pagi nih, jadwalnya tuh demonya tuh bukan demo sih, kayak apa ya, ngungkapin keluh kesahnya gitu. Dari pagi sampai sore, kelas malamnya malam sampai malam banget gitu. Itu lanjutin kayak gitu. Sering banget terjadi. Makanya waktu di angkatan saya sering diomong si angkatan paling kritis. Tapi pas ditanyain sama dosennya diem aja. Angkatan saya tuh. Namanya di akademik. Giliran ngumpulin tugas. Dikit. Masih ada lagi ya? Lah, mau nanya dunia kerja atau cara ngoding yang baik dan benar? Kalau lektor saya nggak bisa jawab karena nggak jago di bidang itu. Mau belajar Flutter, bikin aplikasi Android. Saya juga lagi belajar ini. Baru pindah ke pemrograman Dart beberapa bulan kemarin. Karena di kerjaanku pakai JS sama TypeScript. Ada yang jago ngoding nggak? Ada sih Mas. Siapa aja? Itu tuh si Muhammad Haidar. Oh, developer. Yoi, boleh Mas, boleh spill lah. Info locker. Locker. Info magang Mas. Nah iya tuh. Info masjid. Barangkali Mas. Jadi enggak maksudnya. Gue belum nanya sih di jasa maga ada nggak? Kemarin sih ada itu. Apa Kita sih? Kampus D3 Merdeka. Mas, bentar lagi Mas. Semester depan info magang Mas. Saranku mah jangan di Cirebon. Kalau
pemrograman ya atau IT. Nggak dapet ilmunya. Nanti disuruh beresin printer. Aduh. Flutter itu Paling- udah rame. Bahkan gajinya lebih gede ketimbang React.js sama Next.js. Android developer itu lebih gede ketimbang web developer. Setahu gue. Makanya saya lagi pindah ke situ. Dan nggak butuh waktu lama karena udah 2 tahun di React.js. Jadi ketika belajar bahasa pemrograman lain lebih cepat. Karena konsisten sama satu bahasa. Rame kok, Flutter rame kok. Itu komunitasnya gede banget sih. Makanya saya pengen pindah ke situ. Bukan pindah sih. Kayak persiapan buat takutnya kan kita sebagai orang developer kan ada teknologi yang baru nih dan powerful gitu. Ya kita mau nggak mau harus pelajarin karena ngikutin perkembangan industri. Kalau dulu awal-awal belajar pakai Laravel, tapi secara kebutuhan itu Laravel nggak bisa menuhin banyak hal sih. Powerful, cuman kalau untuk aplikasi yang gede dan butuh kecepatan, Laravel tidak disarankan. Tuh, terus kayak misal mau bikin front end atau apapun, aku Laravel terlalu banyak makan resource. Yang rekomen sekarang lagi rame apa aja Mas kira-kira? Kalau saya, kenapa? Tadi ada yang ngomong nggak? Enggak, lagi rame ini pilpres. Oh, iya sih bener. Kemarin saya ditawarin ngebuzzer tuh satu. Boleh info bagi saya. Main dapat duit. Itu bisa bikin banner ini nggak katanya? Bisa bikin banner tuh nyat caleg nggak? Bisa, cuman malas tak. Ini ada kader partai nih di sini Mas. Siapa? Siapa tuh? Yang muka-mukanya kayak ini ya? Perindo dah, Perindo. Tuh, Mas Hafid. Itu cocok sih. Jadi ini apa? Menkominfo. Menkominfo kan korupsi tuh, gantiin aja tuh. Dia nggak ngerti IT itu. Si Fatur mau jadi menteri tuh Mas Fatur katanya. Menteri gaming tur baru nanti. Iya tuh Mas Fatur tuh ketua divisi gaming Mas di CRT. Gue dipikir. Jago jumpsuit. Jago jump shot. Main Free Fire. Iya itu Mas. Fire. Ada populer. Ya nggak ada game lain ya. Oh, main game cocoki aja menghasilkan. Shopee cocoki kan dia dapat 10.000 kalau misal nyelesain ininya gamenya. Gimana Dilan? Kadang tuh 10.000. Satu porsi ya lumayan. Ya masih ada yang nanya lagi nggak? Itu Azlan kayaknya udah on cam belum? Tampan bisa Mas. Ya, Baca banget Azlan. Ayo siap-siap foto kayaknya Azlan nih udah tahu. malu bertanya saat di jalan nanti. Ya ini siapa yang nge-mute, woi? Itu Mas yang rame dulu apa Mas tadi belum kejawab? Oh iya. Apa? Oh, Pilpres tadi. kalau di front end ya, front end back end mungkin aku udah tahu sih. Kalau front end kita biasanya lihat dari komunitas dan komunitas yang bagus itu Laravel, React.js, Next.js, React.js sama Next.js ini dia satu sih, hampir sama. Kalau React.js itu sebagai library, kalau Next.js itu sebagai framework. Jadi kalau yang namanya framework itu dia udah tersedia gitu. Next.js itu kayak full stack gitu nggak sih Mas? Apa? Next.js itu lebih ke full stack-nya nggak sih? Bisa full stack juga sekarang. Dia bisa nambahin backend di Next.js-nya. Tapi karena awalnya dia di front end, jadi gak banyak tuh dia buat jadiin full stack. Tapi project terakhir kemarin aku pakai Next.js full stack ya. Backend-nya di satu repo gitu. Karena dilihat dari kebutuhan cuma satu repo, ya udah satu repo.
Tadi kalau buat Laravel, for it nih Mas. Menurutku belajar yang paling cepet itu Laravel. Kenalin konsep MVC itu penting sih. Jadi meskipun kita sebagai front end developer harus Oh, tahu tadi. MVC. Itu NPC. model view controller. Oh, MVC. MVC. Nah, itu yang MVC. itu yang paling gampang dipahami itu dari segi Laravel. Biasanya makanya kalau misal mau belajar di Laravel dulu lebih bagus. Tapi kalau misal kalian jago gitu, cepet belajarnya, langsung aja Iya tuh. ke JS. Langsung loncat Mas. Ya kalau front end tuh, kalau tahapan yang paling benar kan dia front end dulu baru back end. Tapi kadang ada orang yang rasa nggak cocok di front end, langsung ke back end ada. Dan lumayan jago dia ada. Kalau secara salary back end lebih tinggi sih, tinggi dikit. Ketimbang front end. Tinggi dikit gak ngaruh. Iya, tinggi dikit nggak ngaruh. Pusingnya juga pusingan back end sih. Logic wir. Kalau di Laravel dia, kalau Laravel yang biasa baru belajar ya, maksudnya kayak kita bikin project sendiri terus nyobain gitu di Laravel, nggak terlalu kompleks sih logiknya. Tapi kalau misal dari perusahaan nih, dari klien minta yang aneh-aneh aja, logiknya udah tuh amburadul tuh, kompleks banget. Kayak misal ketika diklik ini dia terbang gitu, wah udah. Waduh. Udah kemarin aja saya kan baru di kantor yang sekarang itu performance benar-benar diperhatiin sih, kayak meskipun di BUMN cuman timku itu tim ya BUMN kan mungkin kalian tahu kan website-nya jelek-jelek ya, bukan jelek sih, biasa aja gitu, paling pakai PHP, Laravel, PHP native, CI, coordinator gitu maksudnya tuh. Tapi pas di angkatanku aku masuk udah pakai Next.js, udah teknologi yang paling bagus gitu pada masa sekarang. Itu cepet banget, kalian lihat website IKMI yang butuh ngeload 2 detik, 3 detik, di situ cuma Mas Ikmi. langsung belum 1 detik langsung muncul. Meskipun di satu page itu kita banyak API-nya, request banyak API. Itu 1 detik langsung spread. Apalagi internetnya cepat, udah enak banget. API banyak diregulasi gara-gara Elon Musk. API. Iya, API request gitu. Oh ya, ada berita kayak gitu. Iya, kayak Reddit sama Twitter kan dibatasin gitu, disuruh bayar sama kayak awalnya kan gara-gara si Elon Musk itu. Oh iya iya. Oh iya, balik lagi ke ini ya, yang rame tadi kan Next.js itu sebagai bahasa pemrograman JavaScript, PHP itu Laravel menurutku lebih bagus, tapi tidak disarankan buat lama-lama di situ. Terus kalau misal mobile, Flutter bagus. Kalau misal mau multi platform, Flutter lebih oke sih, karena kan kemarin beberapa bulan kemarin belajar Flutter ya. Dan setiap saya nemuin error dan dicari di Google, itu langsung ketemu masalahnya. Gak segampang. Padahal kalau misal saya coba di Laravel, terus searching itu belum tentu langsung ketemu. Ekosistemnya bagus sama. Kenapa? Ekosistemnya rame. Ya, komunitasnya udah kebentuk. Dan kalian juga bisa jadi Google developer sih, ada komunitasnya kan. Kalau untuk game developer saya nggak tahu sih. Cuman temanku itu yang backend dia sempat bikin game gitu. Flutter sama React Native bagus mana, Mas? Kalau dari pengalamanku sih Flutter lebih oke sih. Secara styling Flutter lebih lengkap. Karena sebagai front-end developer kan interface harus bagus kan. Dan Flutter udah lengkap banget. Kalau di kalian pakai React Native banyak batasan sih, nggak selengkap di Flutter. Cuman secara struktur code mungkin agak ribet sih Flutter ya, karena dia based on widget kan. Jangan langsung Flutter sih menurutku. Masih mending ke HTML CSS dulu sih, biar lebih tahu strukturnya, biar ketika di-inspect Nge-spam Flexbox. ketika di-inspect di browser tahu masalahnya.
Kalau front end agak susahnya di situ. Udah bikin UI, kok UI nggak nampil gitu. Nggak tahu di mana. Kalau di backend mungkin ada pesan error. Kalau JavaScript itu nggak Ya, ada. kalau di front end nggak tahu. Errornya tuh tampilannya nggak ada. Kalau tampilannya ngaco, nggak sesuai gitu. Di orang-orang backend alasannya ya kalau nggak mau di front end ya bingung. Gue kalau error tuh nggak tahu di mana katanya. Kalau orang front endnya tanyain kalau ke backend. Kalau gue error di backend, gue nggak tahu harus solving yang mana. Tapi kalau misalnya udah 2 tahun sih mau ke backend mau ke front end gampang sih nggak jadi. Udah nyoba HTMX belum? HTMX apa tuh? Ada itu, jadi HTML statis, cuman kayak dia bisa langsung di file HTML-nya untuk JavaScript atau iya untuk JavaScript itunya. Jadi nggak usah pakai JavaScript katanya. Coba cari Google, Mas. Lo bisa akses Ajax sama CSS Transition, WebSocket, Server Side. Tapi kalau gue mah biasanya based on komunitas sih. Kalau misalnya dari komunitasnya belum tergerak, Iya, ini masih baru sih. tidak disarankan karena kalau udah ke production agak ngeri. Jadi ngobrolin pemrograman. HTMX. Ayo mau ada nanya-nanya apa nih? Azlan itu tadi penanya Azlan. Kenapa? Enggak, Cuk. Enggak teh. Enggak lah, kirain penanya. Barangkali penanya IDML. Pasti. Pengen ngajak mabar Tazlan. Mas mau nanya, kan pernah bikin novel ya? Pak. Itu penerbitnya boleh sepil nggak? Oh enggak. Kayaknya saya terbitin. Indie berarti. Jadi saya tuh rencana mau lanjutin di semester kelima. Karena itu masih jadi satu part gitu. Dan nggak lanjutin gara-gara udah suka di pemrograman. Karena lebih menjanjikan. Akhirnya udah sampai terbit gitu. Enggak. Kalau kemarin sih rencana mau masukin ke Gramet ya. Mau masukin ke Gramet, lolos, alhamdulillah gitu kan. Karena kan nanti dibiayain sama Gramedianya. Dapat apa sih namanya kalau itu? Kayak bagi hasil gitu loh. Royalty. Ya, royalty. Novelnya juga tentang percintaan kok. Tapi nggak percintaan banget sih. Nggak romance gitu. Jadi percintaannya itu sebagai bumbu awal kalian mengenal dunia asli gitu. Kenyataan lah. Jadi itu sih di novelnya. Cuman gue baru satu part dan gak dilanjut lagi. Tapi temanku yang di kantor sekarang tuh dia, coba kalian searching deh, KY Latif. Dia gila sih. Dia developer sekaligus penulis. Bukunya dia tuh apa? Buku KY Latif aja nyari. KY Latif. Teman kantor itu sebelahan duduknya sama. Dia ngomong katanya royaltinya itu dari Gramet lumayan buat bayar kosan gitu. Berarti kan 1 juta juga ada kan per bulan. Kalau misal 12 bulan, 12 juta dong. Gak ngapa-ngapain, cuma beli buku doang. Tapi dia juga sebagai influencer sih, sebagai public speaker. Kamu gak? Ada Instagramnya sih. Itu teman kantorku tuh. Dia sistem analis, dulunya sebagai backend developer di BRI. Dia bahasa programmingnya Golang. Tapi waktu sekarang di Jasa Marga dia jadi sistem analis. Kalau nanya-nanya buku juga nggak apa-apa sih. Masih ada pengalaman lah dikit-dikit. Mau bahas novelku nggak?
Amir tuh katanya pengen bikin buku Yasin. Wis, parah sih. Ada bang. Boleh, tapi nanti fotonya Ira mana di depannya. Siapin aja foto Ira, Mam. Waduh, Kenapa ini Mutmainah mau bikin buku ya? Halo, kok ngilang? waduh. Ini sih mau apa, nyoba cari, Apa? belum selesai juga sih, masih nulis. Ah, kok putus-putus? Halo, halo. Diinget ya? Lan nembus lan. Ini tiba-tiba ngomit. Mau bikin webtoon sih. Iya, mas mending webtoon, tapi harus ini ya. Jago gambar. Kalau aku dulu nih, ide-ide gila tuh sebelum berangkat ke Jakarta kan, saya kan ke Jakarta itu semester 5 ya. Dan sebelumnya kerja di Cirebon di semester 3. Dari semester 3 itu baru semester 3, beberapa bulan kemudian buat proyekan, kerja, terus semester 5 berangkat ke Jakarta. Ingatnya kalau misalnya saya stay di Cirebon, saya pengen melakukan banyak hal sih. Kayak ngajak-ngajak teman kampus gitu buat bikin berita, platform berita. Kita kan jago di codingan nih. Ya udah, kenapa kita nggak bikin website? Bikin berita, yang berita hoax lah. Jangan berita hoax itu, berita-berita yang menarik aja tentang Cirebon gitu. Dan pendapatannya dari mana? Pendapatannya itu nanti dapat dari insight-nya. Jadi setiap berita begitu kadang kita dibayar. Kalau misalnya ada yang namanya caleg nih. Caleg nih dia apa ya? Butuh apa ya? Namanya tuh diharumkan. Bukan. Namanya tuh diharumkan. Jadi kita bikin artikel tentang dia dan namanya tuh gimana caranya dia lebih kelihatan bagus di artikel itu. Itu kalau caleg. Atau misal kalian punya project dan juara, itu bayar juga kadang. Kayak IKMI kemarin kalau mau ke radar itu bayar. Dan beberapa juga kadang nggak, dia gratis. Tuh, jadi pendapatan dari berita juga lumayan sih. Itu ide-ide gila aku waktu zaman SMA. Fatur bukannya orang radar, Fatur. Kampus. Iya, emang orang radar ada di sini? Fatur mas, Fatur itu. Oh, sambil kerja ya? Pernah magang dah. Kalian ya tahu Pandawa Group kan? Pandawara Group. Yang konten sampah Yang itu. bersih-bersih Konten itu kan, Mas. sampah. Dia kan anak muda semua. Dia kan kalau gue lihat ya dari sisi bisnis, pendapatan dia itu dari segi investor yang mau mengharumkan nama dia di situ. Kayak misalnya ada event tertentu, bisa tuh kalian bisa pakai Baygon. Nih, ada kontennya Baygon. Jadi langkah awal tuh kalau misal kalian di dunia sekarang ya, saya kan sempat kemarin tuh belajar di bisnis juga karena gara-gara tuntutan di Alpadep sih. Saya nggak mau. Ya, yang paling pertama itu insight sih. Seberapa banyak orang yang bisa lihat konten kalian atau berita kalian atau artikel kalian. Dari insight itu kan muncul nanti dari siapa ya? Dari produk tertentu, dia mau ini iklan ke kontennya gitu. Itu sih yang gue pelajarin sekarang. Karena insight itu penting. Jadi nggak ada tuh zaman-zaman kayak dulu. Ini produknya bagus, ini awet itulah. Enggak. Sekarang insight dulu. Ngasih
apa yang dibutuhkan sama user, baru nanti kita ngasih apa yang kita butuhkan, kayak duit lah, kita bisa ngiklan gitu. Dan iklannya juga nggak banyak kan, bisa dibilang 10:1 atau 10:2. Iklan judi. Iklan judi 10 juta di streamer, ya. Ayo. Nah itu menjanjikan IKMI 88. Apa ini 88? Jangan mau totoan nggak? Apa mending bola lu? Pas. Emang ada? Ya cocok kalau dibikin. Mau bikin dia Mas, mau bikin. Mau bikin ini sistem judi bola. Kemarin kita dapat tawaran ini apa namanya? Dapat tawaran dari yang punya rental mobil gitu tuh, suruh bikin aplikasi Androidnya supaya mudah aja ketika orang rental. Cuman saya nggak punya tim. GPS. Masih kecil biasanya mintanya. Nggak apa-apa, Yang lajur. terima aja. Yang penting yakin dulu. Orang gue aja kemarin waktu zaman proyekan awal itu semester 3 baru belajar HTML CSS. Terus setelah itu langsung terima proyekan. Tuh kan, yang penting yakin dulu, yakin. Ada kesempatan nih, mungkin 2 kali. Mungkin saya juga masih kurang siap, tapi disiap-siapin aja. Karena kapan lagi kan kalau ada kesempatan. Nah, portfolio itu penting. Pertanyaan yang kayak udah bikin project apa itu pasti sering tanyain sih pas di dunia kerja. Kalau di pemrograman. Kalau Mas frontend itu freelance atau emang ada pekerjaan tetap, Mas? Tetap. Kalau freelance biasanya dilempar ke adik tingkat sih. Yang di Alpadip itu kan ada adik tingkat Asia di tahun 2000, adik tingkatku lah, beda setahun. Berarti itu kayak jasa gitu tak apa emang khusus Jasa. maintenance itu? Oh jasa. Tapi kemarin saya dapetin ini karena relasi sama bosku sih. Di itu bikin aplikasi, bikin website company profile buat IPO, buat penjualan saham gitu. Jadi ada apa ya, syarat dan ketentuan lah kalau misalnya mau bikin website untuk IPO. Lumayan juga itu waktu itu. Lumayan sih buat jajan. Dan ngerjainnya juga gampang, cuma di WordPress. Biasanya kalau temanku sih sering tawarin sama Mas Anam tuh, yang FO. Ya, masih ada lagi nggak pertanyaannya? Udah malam juga. Iya ya. Mungkin cukup kali ya Mas ya. Teman-teman juga udah pada berkurang nih di Boleh. Ya foto dulu aja dulu. foto dulu kali ya. Dinyalain camnya teman-teman. Jargon. Jargon yang kemarin dah. Apa jargonnya? Waduh. Lupa. Yes. Tur itu ada cahaya apa tur?
Anjir Robi ganteng banget. Anjay, barudak. Rehan, Aku Rehan lupa. gimana Rehan? Rehan. Nah, gini kan. Di angkatan kalian ada anak sniper ya? Gimana? Mas? Mas Ada Sniper. anak sniper nggak? Negeri Perjuangan. SMK. Ada Mas. Ya itu ketua aja mas. Oh, ketuanya. Lah, bukannya Ketuanya. Negeri Perjuangan ada ini robotik kan? Ada. Aktif nggak? Setauku aktif sih Oke. waktu zamanku. Waktu pas Jangan ngemut itu. COVID sih sama aja Mas, mati semua. Tapi Soalnya kan kalau sekarang kalau sekarang kurang ini ya, kurang ngeliatin. Kurang info. ini udah nyala semua ya. Apa masih ada yang belum? Jadi Kan tampak. Rehan matanya Oh, bentar Minus lagi 50. selesai. itu Mbak Fitri bisa on cam nggak? Nur Farisa, Kan coba Nasikun. sekali. Lagi pakai kerudung katanya. Oke, siap. Mas apaan? Udah sih belum? Seriusan? Mau dari siapa nih? Ya kami aja Mas. Oke. Saya boleh. Bilang dong. Ira tatur. Ya wis, Ira baik. Juga mau. Gak ada gayanya. Kayak bapak-bapak. Astaga. Wah, nge-lag. Udah kita aja nih. Kena semua. Coba screenshotnya ya. Boleh. Kan munduran dikit sih kan kameranya. Ntar. 1, Kamera jam 16. Mau mulai nih? 1, 2, 3. Yuk, satu lagi. 1, 2, 3. Semangat dong. Ada gaya gitu. Ini. Yuk. Kepalin tangan lah. Oh, gaya intro tuh gimana weh? Gini. Apa itu intro? Yuk. 1, Rehan dapat digoyangin, wih. 3. Nah, satu lagi. Ada yang ketutup. 1, 2, 3. Kepencet lagi. sorry. 1, 2, 3. Udah. Gue kirim ke Paul. Oke Mas. Oke Siap. mas, makasih waktunya. Terima kasih banyak nih Mas sampai malam gini. Aduh. Santai-santai. Seru-seru. Ditunggu undangan nikahnya kak. Masih lama sih. Boleh. Sudah, Siap nih. sudah mau hadir gak kalian? Aku sudah di 15 November. Katanya ada JKT. Gimana Apa? tuh 15 November? Kalau misalnya mau hadir kan nanti fotografernya nunggu kalian dulu kan. Aduh. Di mana Mas itu? Di Prima. Oh, langganan ya hotel Prima. Langganan biasa. Nanti saya ajak yang lainnya nih. Pasti kan seneng kalau ketemu Kak Troy, Kak Rovan. Iya, mereka juga pada ini sih. Wisuda nggak ya? Tad. Sudah Ropan, Pakai yang Rido, yang kemarin udah hadir tuh, wisuda tuh. Yang enggak tuh Oke. kabut tahun depan. Aduh, kaput ini emang parah kali. pakai selendang kumlot beli mas. Nggak tahu, belum dikasih tahu. Kita suruh bayar. Apanya? Pakai itu. Kalau nggak kumlot tapi make boleh nggak Mas? Ya boleh-boleh aja sih buat pencitraan. Ini yang baru nih. Itu dia. Oke. Nanti kalau misal mau hadir ya kabarin aja sih. Nanti gue kasih waktu lah buat foto-foto. Siap. Pakai PDH. Jadi nggak sih?
Masih instan. Makasih juga guys. Pada malam Oke, ini. terima kasih banyak nih Mas waktunya. Ya, itu tinggal konekin kuisi aja nanti di next. Semangat ya. Makasih Kak. Oke Mas, terima Produktif. kasih. Mau keluar nih. Mangga Mas. Grafik mutilasi itu. Ira Terima kasih semuanya guys. Assalamualaikum. Grafik mutilasi. Ira kelakuannya. Info. Besok berangkat jam 8-an. Tugas sudah belum? Oh iya anjir. Ah, Barnardi udah yakin. Serius. Ya udah besok di master tah. Ira. Kita offline baca. di master. Kita offline baca. Pegel, bolak-balik baik. Main PS dulu dah. Main PS. Apa sih tour? PS. Patron. Tutup.